Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS 2022 PPSDM Migas Cepu, gelombang 3 kelas C, akan membahas tentang analisis isu global korupsi. Apakah yang dimaksud isu kontemporer? Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. 4 langkah menganalisis isu kontemporer. Yang pertama, melakukan pra-analisis isu. Yang kedua, menepis isu dengan teknis APKL dan USG. Yang ketiga, menggunakan alat bantu Fishbone. Dan yang keempat, membuat alternatif penyelesaian isu. Berikut adalah beberapa isu yang sedang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus penggunaan narkoba. Yang kedua, tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat pusat maupun daerah. Yang ketiga, COVID-19 yang berkembang lagi dengan varian baru, yaitu Omicron dan Centaurus. Yang keempat, naiknya harga Pertamax oleh PT Pertamina. Dan yang kelima, wabah cacar monyet yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Langkah kedua, yaitu menapis isu menggunakan teknik APKL atau aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dapat dilihat melalui tabel APKL dan disimpulkan bahwa isu dengan nilai faktor tertinggi yang pertama adalah kasus korupsi, yang kedua wabah cacar monyet, dan yang ketiga COVID-19 yang berkembang dengan varian baru yaitu Omicron dan Centaurus. Setelah mendapatkan 3 urutan isu dengan prioritas tertinggi, selanjutnya 3 isu tersebut ditepis kembali menggunakan teknik USG, yaitu urgensi, seriusness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian, seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak ditangani. Dari tabel teknis USG, maka dapat disimpulkan bahwa isu dengan prioritas tertinggi adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat pusat maupun daerah. Dari hasil analisis isu melalui teknis APKL dan USG, maka isu global yang perlu diselesaikan adalah tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat pusat maupun daerah. Langkah ketiga, yaitu menganalisis isu sampai ke akar atau menggunakan diagram Fishbone. Berdasarkan diagram Fishbone tersebut, korupsi dapat disebabkan oleh 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan, kemudian keterampilan, sistem, dan pemasok. 4 faktor tersebut menyebabkan korupsi. Langkah yang keempat yaitu alternatif penyelesaian isu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan mendukung. Banyaknya lembaga yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Yang kedua, kelemahan, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral dan peningkatan soft skills. Kurangnya penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang ketiga, peluang, adanya media yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi. Yang terakhir yaitu ancaman, koruptor memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga bisa dilakukan dengan rapi dan tertutup. Dampak apabila korupsi terus-menerus terjadi. Yang pertama, korupsi dapat menghambat dan merusak perkembangan ekonomi suatu negara sehingga menjadikan cita-cita yang dituju lebih sulit.
Yang kedua, korupsi dalam lingkup politik akan menjadikan ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial. Yang ketiga, korupsi dapat merusak kesenjangan perekonomian semakin besar, serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Tentu hal ini dapat mengancam suatu negara. Selanjutnya, korupsi dapat merusak kebudayaan baik suatu negara. Korupsi yang terjadi terus-menerus lambat laun akan mengikis perilaku jujur suatu negara. Yang terakhir, korupsi mampu menghilangkan ketidakpercayaan kepada rakyat kepada pemimpinnya. Berdasarkan analisis Fishbone dan SWOT, maka korupsi dapat diatasi dengan cara berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dampak korupsi kepada pemerintah. Yang kedua, memberikan vonis hukuman yang berat bagi perilaku tindak pidana korupsi. Yang ketiga, memperbaiki sistem manajemen pemerintahan. Yang keempat, mempertegas peraturan pemerintah terkait korupsi. Baik, demikian pemaparan dari kami terkait analisis isu global tentang korupsi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.